Salam hangat untuk Anda. Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita bakal nyelam lebih dalam nih ke bab 6 dari materi Anda. Topiknya, wah ini fundamental banget, soal ritus peralihan. Dan gimana konsep kuno ini ternyata nyambung banget sama pengembangan kepemimpinan yang kita butuhin sekarang. Apa istilahnya? Kepemimpinan terinisiasi, gitu ya? Betul sekali. Bab ini ngajak kita buat lihat lebih dari sekedar jabatan atau skill aja gitu. Fokusnya itu ke proses transformasi di dalam diri, yang seringkali hilanglah di masyarakat modern. Padahal ini krusial banget buat ngebentuk pemimpin yang matang, yang bijaksana. Dan ini bukan cuma teori antropologi aja kan ya? Sumber Anda ini langsung ngaitin ke tantangan kepemimpinan zaman sekarang. Mungkin Anda sendiri juga pernah ngerasain ya pas ada momen transisi gede di hidup. Pindah kerja, jadi orang tua, atau mungkin kehilangan. Terus rasanya kayak agak hilang arah gitu. Nah, bab 6 ini kayak ngasih peta buat memahami proses itu. Tepat. Ini soal gimana kita sebagai individu, sebagai masyarakat juga, itu bisa menavigasi perubahan. Ritus peralihan itu intinya kayak semacam teknologi sosial kuno buat ngelola transformasi tadi. Wah, teknologi sosial. Istilahnya menarik banget. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya ritus peralihan itu menurut sumber yang Anda kasih ini? Intinya gini, itu tuh serangkaian ritual atau praktek yang terstruktur gitu ya, fungsinya buat menandai sekaligus memfasilitasi perpindahan seseorang dari satu status sosial atau satu tahap kehidupan ke tahap berikutnya. Ya kita ngomongin momen-momen penting kayak kelahiran, dewasa, nikah, bahkan kematian gitu. Oh oke, jadi kayak penanda gitu ya? Iya, penanda sekaligus jembatan. Dan polanya ini ditemuin di banyak banget budaya, lintas zaman juga. Fondasi pemikirannya ini diletakkan oleh Arnold van Gennep, itu di karyanya tahun 1909. Van Gennep ini nemuin pola universal ya di ritus-ritus ini? Ada struktur dasarnya gitu? Betul, dia identifikasi ada 3 tahapan kunci yang selalu berulang. Pertama, itu pemisahan atau separation. Ini langkah awal buat ngelepasin diri, bisa fisik, bisa simbolis juga, dari identitas lama, peran lama, atau lingkungan yang udah dikenal. Kayak ninggalin zona nyaman lah. Bentar, sebelum dianggap dewasa. Persis, contohnya kayak gitu. Nah, setelah pemisahan, masuk tahap kedua. Ini penting banget. Liminalitas, liminality, atau fase ambang batas, threshold. Kata liminal itu kan dari bahasa Latin limen, artinya ambang pintu. Oh, di ambang pintu. Di antara gitu ya? Nah, itu dia. Kondisinya itu di antara dan di pertengahan. Jadi orang ini udah nggak punya status lama, tapi belum sepenuhnya masuk ke status baru. Ini sering jadi periode yang, gimana ya, ambigu, rentan, penuh nggak pasti. Tapi justru disinilah potensi transformasi terdalam itu muncul. Menarik. Jadi kayak ruang kosong yang justru maksa kita buat berubah gitu. Bisa dibilang gitu. Ada antropolog lain, Victor Turner, dia ngelanjutin kerjaannya Van Gennep. Dia nemuin fenomena menarik di fase liminal ini, namanya komunitas. Ini tuh kayak perasaan ikatan sosial yang intens banget, setara, mendalam, antar orang-orang yang lagi sama-sama di fase liminal. Jadi status sosial yang lama kayak luruh gitu ya? Iya, hierarki sosial itu seringkali hilang sementara. Yang tersisa hubungan manusia yang lebih murni. Coba bayangin, pengalaman kayak gini kan penting banget ya, buat bangun empati, pemahaman antar manusia, kualitas yang esensial banget buat pemimpin kan? Kebayang sih gimana pengalaman bareng dalam kondisi digantung gitu bisa bikin ikatan kuat banget. Terus, tahap terakhirnya apa nih setelah liminalitas? Tahap ketiga itu penggabungan atau incorporation, bisa juga reintegration. Jadi setelah ngelewatin ujian dan transformasi di fase liminal, individu ini balik lagi ke komunitasnya, tapi baliknya dengan status baru, identitas baru. Seringnya juga pemahaman baru soal diri dan dunia. Mereka ngeintegrasiin apa yang udah dipelajari ke kehidupan sehari-hari dan peran baru mereka. Oke, pemisahan, liminalitas, penggabungan. 3 tahap itu ya. Betul. Struktur 3 bagian ini tuh kerangka yang kuat banget buat ngasih makna dan ngelola perubahan penting dalam hidup. Nah ini nih yang menurut saya nyambung banget sama kondisi sekarang, yang disorot di bab 6 ini. Sumber Anda kan bilang ya, masyarakat modern, terutama di Barat, itu cenderung kehilangan ritus peralihan yang formal dan bermakna. Apalagi buat transisi penting dari remaja ke dewasa.
Emang ini observasi yang penting banget. Kekosongan ini, menurut argumen di sumber Anda, ada konsekuensinya. Ada rujukan spesifik ke Dr. Arne Rubinstein sama bukunya The Making of Man. Dia berpendapat kalau nggak adanya proses inisiasi yang jelas buat remaja laki-laki itu, berkontribusi ke fenomena di mana banyak pria dewasa secara psikologis masih kayak pakai apa yang dia sebut psikologi anak laki-laki atau boy psychology. Psikologi anak laki-laki. Bedanya apa tuh sama psikologi pria dewasa yang sehat atau healthy man psychology yang harusnya muncul? Sumbernya jelasin lagi nggak? Iya, diuraikan di sumber. Ini bukan soal umur doang ya. Psikologi anak laki-laki di sini tuh gambarannya ya bisa kelihatan dalam kepemimpinan. Misalnya susah nerima kritik, butuh banget validasi dari luar, emosinya reaktif, atau susah ngambil tanggung jawab penuh atas dampak tindakannya. Oh, jadi lebih ke sifat-sifat itu ya? Iya, beda sama psikologi pria dewasa yang sehat, yang cirinya itu akuntabilitas, tahan banting secara emosi, bisa refleksi diri, sama orientasinya ke tanggung jawab jangka panjang. Wah, implikasinya lumayan gede ya. Kalau banyak orang lewatin transisi penting tanpa penanda atau ujian yang jelas, bisa jadi mereka kurang siap secara psikologis buat tantangan dewasa dan mimpin orang lain. Nah, itu argumennya. Kerjaan Dr. Rubinstein yang disebut di sumber itu, dia nyoba ngatasin ini. Caranya, ya secara sadar, nerapin prinsip ritus peralihan tadi. Pemisahan dari zona nyaman, hadapi tantangan yang didesain khusus, terus reintegrasi lagi dengan pengakuan komunitas. Tujuannya ya buat secara aktif numbuhin kedewasaan, tanggung jawab, sama kesadaran diri itu. Jadi, ini bukan sekedar kangen tradisi lama ya, tapi usaha sadar buat nyiptain proses pematangan yang mungkin hilang. Menarik nih, karena sumber Anda kan lanjut nyebutin ada semacam toolkit gitu ya, perangkat praktis buat ngerancang ritual semacam ini. Kita nggak usah detailin sekarang, tapi ini nunjukin ada upaya nerjemahin wawasan ini jadi tindakan nyata. Tepat sekali. Kesadaran kalau ada kekosongan ini, terus ada upaya buat ngisi secara sadar, itu nunjukin relevansi praktisnya konsep ini. Ini juga ngarahin kita ke pertanyaan penting berikutnya di bab 6. Gimana kurangnya ritus peralihan ini ngaruh ke lanskap kepemimpinan kita sekarang? Apa kita secara nggak sadar malah lebih banyak ngasilin pemimpin yang, belum terinisiasi? Pertanyaan itu langsung bawa kita ke inti bedanya pemimpin terinisiasi sama pemimpin belum terinisiasi. Ini konsep kunci banget di bab ini. Sumber ada negasin kalau ini bukan soal gelar atau posisi di kantor kan? Benar. Pemimpin terinisiasi itu digambarin sebagai orang yang udah ngelewatin proses transformasi diri yang signifikan, yang nempa karakter mereka. Proses ini bisa ritus formal, tapi bisa juga pengalaman hidup yang sulit yang dihadapi dengan sadar dan refleksi. Hasilnya ya pemimpin yang kesadaran dirinya lebih tinggi, lebih tahan banting, resilience, berani bertindak sesuai nilai, dan bisa lihat gambaran besar. Terus kalau pemimpin belum terinisiasi gimana? Mereka mungkin jago banget secara teknis, karismatik, atau sukses naik jabatan tinggi. Tapi menurut sumber ini ya, mereka mungkin kurang punya fondasi internal yang kokoh. Kenapa? Karena belum ngelewatin atau malah sengaja menghindarin proses refleksi dan pengembangan diri yang mendalam yang seringkali nggak nyaman itu. Salah satu yang menarik yang diangkat sumber Anda itu soal risikonya kepemimpinan kayak gini. Risiko gimana tuh maksudnya? Karena kemungkinan kedewasaan emosi atau kapasitas refleksinya kurang dalam, mereka mungkin lebih cenderung, ini analisis dari sumber ya, buat mentingin ego, status, untung pribadi jangka pendek, atau validasi dari luar, dibandingin pertimbangan etis jangka panjang, kesejahteraan tim, atau tujuan organisasi yang lebih besar. Nah, ini bisa berujung ke keputusan yang merugikan atau perilaku kepemimpinan yang ya toksik. Sumbernya ngasih contoh nggak buat ngegambarin ini? Kayaknya saya ingat ada beberapa nama disebut. Dalam sumber yang kita bahas ya, kita sajikan netral aja. Di satu sisi disebut tokoh kayak Tony Hayward, itu mantan CEO BP pas krisis Deepwater Horizon, atau Donald Trump. Mereka disebut sebagai contoh pemimpin yang beberapa tindakannya, menurut interpretasi sumber, mungkin nunjukin ciri kepemimpinan yang kurang terinisiasi, yang kemudian dikaitkan sama konsekuensi negatif atau kontroversial. Oke, penting digarisbawahi ya, ini penilaian dari sumbernya, bukan dari kita. Tentu, tentu. Nah, di sisi lain, sumbernya nunjukin tokoh kayak Malala Yousafzai atau Nelson Mandela. Mereka ini contoh pemimpin yang justru ditempa dan tumbuh luar biasa kuat lewat ujian dan penderitaan yang ekstrim. Pengalaman sulit mereka malah jadi kayak wadah inisiasi yang nggak direncanain. Nah, ini
Poin penting banget. Jadi inisiasi itu gak harus selalu ritual yang terstruktur gitu ya. Krisis atau kesulitan hidup bisa berfungsi sama. Bisa, tapi ada syaratnya. Kalau dihadapi dengan cara tertentu. Kuncinya itu di kesadaran, refleksi, sama niat buat belajar dan tumbuh dari pengalaman itu. Bukan sulitnya itu sendiri yang menginisiasi, tapi respons internal kita terhadap kesulitan itu. Ini yang bedain antara trauma yang ngancurin sama ujian yang nempah. Nelson Mandela ini jadi studi kasus yang kuat banget ya di bab 6, sebagai contoh pemimpin terinisiasi. Sumbir Anda bahas 2 momen penting yang bisa dilihat kayak inisiasi dalam hidupnya. Yang pertama pas beliau masih muda. Iya, waktu beliau ikut ritus peralihan tradisional suku Exosa, namanya Ulwaluko. Ini contoh klasik banget yang pas sama struktur 3 tahap Van Gennep tadi. Coba kita lihat strukturnya di pengalaman Mandela. Tahap pemisahan, beliau sama pemuda lain kan diasingkan ya. Dari komunitas, tinggal di pondok khusus gitu di alam liar. Tahap liminalitas. Nah ini fase yang intens. Mereka kan disunat, terus nahan sakitnya, hidup sederhana, diolesi tanah liat putih sebagai simbol transisi. Dan yang penting, dapat ajaran dari para tetua soal sejarah, nilai-nilai, tanggung jawab sebagai pria dewasa Xhosa. Terus, penggabungan. Ritualnya ditutup dengan bakar pondok, simbol akhir masa kanak-kanak. Mereka balik ke komunitas dengan status baru, sering dapat nama baru. Mandela dapat nama Dalibunga, artinya pendiri dewan. Beliau sendiri kan nulis di autobiografinya betapa transformatif momen ini. Dia bilang, saya bukan lagi anak laki-laki. Saya udah lewatin ambang kedewasaan. Yang juga menarik banget itu gimana sumber Anda kemudian menginterpretasikan pengalaman Mandela yang jauh lebih pahit, yaitu masa penjaranya selama 27 tahun. Itu dilihat sebagai bentuk inisiasi modern yang nggak direncanain. Gimana caranya pengalaman di penjara bisa dilihat pakai kacamata ritus peralihan? Itu kan bukan sesuatu yang dipilih atau terstruktur kayak ritual. Interpretasi sumbernya melihat ada paralel struktur yang kuat, meskipun konteksnya beda banget ya dan penuh penderitaan. Coba kita lihat. Pemisahan. Mandela kan direnggut paksa ya dari kebebasannya, keluarganya, perannya sebagai pemimpin. Dipisahin total dari dunia luar dan identitas publiknya. Liminalitas. Nah, penjara jadi ruang liminal yang ekstrim dan lama banget. Isolasi, kerja paksa, kondisi keras, itu maksa dia buat konfrontasi mendalam sama diri sendiri, sama takutnya, sama keyakinannya. Ini periode di antara yang brutal, tapi juga jadi tempat menempa karakter, refleksi mendalam soal misinya, dan nguatin prinsip-prinsipnya. Reintegrasi. Pembebasannya itu momen reintegrasi kembali ke masyarakat. Tapi dia balik bukan sebagai orang yang sama. Dia muncul sebagai sosok pemimpin yang udah bertransformasi secara fundamental. Bawa kebijaksanaan, ketahanan batin, dan kemampuan memaafkan yang luar biasa, yang ngubah dunia. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, ujian hidup seberat apapun, entah itu ritual adat atau tragedi yang gak disangka-sangka, itu punya potensi jadi api yang menempa dan menginisiasi seorang pemimpin sejati. Kuncinya di respon internal orang itu sendiri ya. Tepat sekali. Mandela itu contoh ekstrim gimana penderitaan bisa diubah jadi pertumbuhan lewat refleksi dan komitmen ke tujuan yang lebih besar. Ini nunjukin kalau potensi inisiasi itu sebenarnya ada di mana-mana, dalam berbagai pengalaman hidup. Asal kita punya kesadaran buat memaknainya. Terus, gimana kita bisa memaknai ini semua buat diri kita sendiri? Kalau kita rangkum dari bab 6 ini. Pertama, ritus peralihan itu kerangka kuno yang ngasih makna pada perubahan. Kedua, masyarakat kita sering kekurangan ini, yang bisa bikin bingung. Ketiga, kepemimpinan sejati atau terinisiasi itu lahir dari transformasi internal, bukan cuma jabatan. Keempat, ujian hidup, kayak kisah Mandela, bisa jadi wadah transformasi itu kalau dihadapi secara sadar. Gitu kan ya? Betul, memahami kerangka 3 tahap Van Gennep ini ngasih kita lensa baru buat ngelihat transisi dalam hidup kita dan orang lain. Ini bantu kita paham kenapa perubahan kadang terasa sulit banget. Itu fase liminalitasnya, tapi juga kenapa itu penting buat pertumbuhan. Ini bukan cuma konsep akademis, tapi cerminan pola dasar pengalaman manusia. Kayak yang Anda singgung tadi, fakta bahwa sumber ini bahkan nyediain toolkit praktis menunjukin kalau ini wawasan yang bisa dan perlu kita terapkan secara aktif. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita soal bab 6 dari materi Anda ini. Semoga obrolan kita ini ngasih Anda wawasan baru ya soal ritus peralihan dan dampaknya ke kepemimpinan. Ya, semoga pemahaman ini bisa bantu Anda pas lagi hadapin perubahan dalam hidup Anda sendiri. Dan juga pas Anda ngamatin dan interaksi sama para pemimpin di sekitar Anda. Nah, sebagai penutup,
Mungkin ada satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Di tengah kurangnya ritus peralihan formal zaman sekarang, gimana ya caranya kita bisa lebih sadar buat ngenalin atau bahkan mungkin nyiptain momen-momen inisiasi dalam perjalanan hidup kita sendiri? Atau mungkin pas kita lagi ngebimbing generasi penerus atau pemimpin masa depan. Tantangan atau ambang batas apa sih yang lagi Anda hadapi sekarang? Yang mungkin kalau dihadapi dengan sadar dan niat buat tumbuh, bisa jadi pintu gerbang ke versi diri Anda yang lebih matang dan bijaksana. Semoga refleksi ini bisa nemenin langkah Anda selanjutnya ya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.